Dan begitu saya keluar dari ruang operasi, kembali lagi saya melihat ayah saya. Ternyata beliau sudah pulang di hari kedua mencari saya. Dan akhirnya beliau juga menemukan saya di Kesdam gitu. Di dalam daerah Lantemen, posisi kaki kiri saya yang saat ini sudah diamputasi itu bergantung di pohon kelapa. Saya berharap sebagai seorang adik, mereka kembalilah. Saya masih di Aceh seperti itu. Syederalun, gempa dan tsunami yang meluluh lantakkan Aceh terjadi pada tahun 2004 silam menyisakan berbagai kisah pilu bagi warga Bumi Serambi Mekah. Hari ini Selasa 26 Desember 2023, tepat 19 tahun mengenang bencana gempa dan tsunami Aceh. Satu di antara korban yang selamat yakni Delisa Fitri Ramadhani, warga Ulele, Banda Aceh. Kepada Serambi News, ia menceritakan detik-detik ia selamat dari cengkraman amukan gelombang tsunami maha dahsyat. Tadi Lisa, sekarang kegiatannya sehari-hari apa? Kegiatan saya sehari-hari sekarang ini saya bekerja di salah satu bank syariah Indonesia. Alhamdulillah dipercayakan di satu bagian Human Capital Business Partner sebagai pelaksana administrasinya. Dan juga kegiatan saya ada beberapa untuk mengisi acara, mungkin ada yang mengundang untuk talk show atau mungkin Master of Ceremony, ya saya juga lagi belajar hal tersebut gitu. Wah, luar biasa sekali. Berarti kakak tidak hanya merambah di dunia perkantoran, tapi juga merambah di dunia permik ya? Iya benar, lagi belajar. Iya. Oke, baik. Senang sekali saya bisa jumpa dengan kakak. Vibes-nya lebih happy ya sekarang ya kak? Ya alhamdulillah lebih happy, harus happy. Luar biasa. Oke, kak, hari ini kan tanggal 26 bertepatan dengan 19 tahun tsunami tahun 2004. Bagaimana perasaan kakak di hari ini? Untuk hari ini 26 Desember ya, tepatnya 19 tahun, tidak pernah saya pungkiri pasti akan ada kesedihan di mana saya kembali mengingat memori-memori yang pernah saya alami sebelumnya, dan juga saya kehilangan orang tua, kehilangan kakak dan abang juga. Jadi pastinya masih akan ada terus kesedihan di dalam hati saya, tapi hidup kan terus berjalan gitu ya. Jadi saya menyikapinya dengan baik mungkin. Dengan selamatnya saya dapat mendoakan kedua orang tua saya, kakak abang saya, dan juga korban-korban tsunami lainnya. Jadi untuk hari ini saya berduka dan juga sekaligus saya memiliki rasa kedepannya seperti apa, akan apa saya kedepannya gitu. Jadi saya sempat berpikir bahwa jika setiap tahunnya hanya mengenang itu mungkin bagian dari sejarah yang pernah saya alami, tapi bagaimana, apalagi kita generasi muda ya, inovasi kedepannya itu seperti apa dalam menyikapi tsunami di Aceh gitu. Luar biasa, berarti kakak setiap tahunnya mempunyai harapan memperingati tsunami dengan cara yang berbeda-beda. Benar gitu. Kami juga perlu berduka cita dengan apa yang terjadi pada kakak beberapa tahun lalu. Terima kasih. Dan tentunya kita akan kirimkan doa juga kepada korban. Terima kasih. Nah kak, mungkin tidak semua Syederalun yang menonton video ini tahu persis bagaimana kisah kakak. Mungkin ada yang dengar dari mulut ke mulut. Boleh kakak ceritakan sedikit lebih detail mungkin bagaimana situasi yang kakak alami di saat tsunami melanda? Untuk kita flashback 19 tahun lalu, itu saya usianya 7 tahun, baru kelas 1 mau naik kelas 2 SD. Waktu itu kan kita hari Minggu ya, hari Minggu kejadian tsunami-nya saya baru bangun tidur juga. Ada ibu dan kakak, kebetulan ayah saya sedang berada di luar kota. Nah, jadi pas saat kejadian tsunami itu kita memiliki kejadiannya 2 kali gempa tsunami. Yang pertama itu kita pasti panik ya, karena kita apalagi usia saya masih
kecil gitu. Jadi ini apa gempa terus gitu kita lari. Nah kembali lagi kita tidak tahu ini kejadiannya apa gitu, dan tidak ada di dalam diri untuk sigap untuk mitigasi resiko bencana gitu. Nah jadi saat itu kan air laut surut ya. Saya tinggal di pesisir pantai. Nah jadi waktu itu banyaknya korban jiwa dikarenakan saat surut itu antara gempa pertama dan gempa kedua masyarakat memilih ikan gitu. Nah jadi pas gempa kedua itu nggak lama, saya kurang ingat itu sekitaran 10 menitan mungkin ya. Gempa kedua saya panik, kebetulan ibu saya setelah mengevakuasi saya nih ke tempat yang aman, beliau pulang ke rumah untuk mengambil barang-barang berharga, karena pesan ayah saya jika terjadi sesuatu ada satu koper yang kita siapkan, itu surat-surat menyurat. Nah jadi beliau ambil. Gempa kedua saya kocar-kacir, orang udah pada panik. Tidak lama tuh dari arah laut air laut naik. Nah saya ikut aja orang lari. Jadi saya berpencar dengan keluarga saya termasuk dengan ibu saya sampai di simpang jembatan. Saya ketemu dengan ibu saya kembali, dinaikkan dengan motor, tapi waktu itu sudah tidak kondusif. Tidak kondusif di mana semua orang itu sudah larinya itu sudah tidak tahu arah gitu. Jadi saya sempat juga melihat, karena saya naik bersama ibu saya, kakak saya sendiri, saya sempat melihat kakak saya terlindas mobil. Nah jadi kakak saya Kasri, jadi beliau bisa saya katakan meninggalnya sebelum tsunami. Nah di belakang kami itu ada gelombang, kita tidak bisa saling tolong menolong waktu itu. Saya cuman mama kakak gitu. Nah, ibu juga melihat. Terakhir kami tergulung ombak. Itulah saat terakhir saya memegang tangan ibu saya, terakhir mendengar suaranya, terakhir melihat ibu saya. Singkat cerita, hari kedua sore saya jatuh di Lantemen, di daerah Lantemen. Posisi kaki kiri saya yang saat ini sudah diamputasi itu bergantung di pohon kelapa. Saya hitam legam, terus ditemui oleh orang Lantemen, kebetulan namanya Pak Didi. Ya, jadi beliau bawa saya pulang ke rumahnya gitu. Jadi saya dirawat sekitar kurang lebih 3 hari di rumah beliau, hanya dengan pengobatan seadanya karena tidak ada apapun. Dan selama 3 hari tersebut, karena hanya tidak ada alkohol dan lain-lain, kaki saya membusuk. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa air itu kotor ya. Jadi kumannya naik. Jadi hari sempat bengkak, saya nangis-nangis, saya minta pulang, saya minta segala macam sama Pak Didi. Tapi ada satu hal yang saya dapat di hari itu, yang saya selalu cerita di mana saja saya dapat, saya bilang miracle juga, saya juga bingung. Tapi untuk usia 7 tahun, hari itu, hari ketiga saya ingat nama ibu saya, alamat rumah saya, nomor telepon, semua saya ingat. Itu bagi saya sampai sekarang sampai merinding gitu ya. Itu bantuan Allah yang maha baik. Jadi saya sampaikan dengan orang yang menolong saya bahwa bapak saya berada di luar kota, namanya ini, ibu saya ini, semua nomor telepon, sampai beliau juga usaha menelpon, tapi jaringan kita terputus. Tibalah di hari kelima, kita dapat info ada dokter dari Palembang, dari Australia yang datang ke Kesdam. Beliau bawa saya ke sana, ternyata tidak dapat pertolongan gitu. Jadi saya diamputasi, dijanjikan sebelum amputasi, dibilang sama Pak Didi, kalau Caca mau diobati, insya Allah selesai keluar dari ruang operasi, Bapak bawa untuk ketemu ayah. Itu beliau tidak tahu ya posisi ayah saya di mana, Allahualam, tapi beliau menjanjikan itu. Dan begitu saya keluar dari ruang operasi, kembali lagi saya melihat ayah saya. Ternyata beliau sudah pulang di hari kedua mencari saya, dan akhirnya beliau juga menemukan saya di Kesdam gitu. Jadi pertolongan Allah itu selalu ada di dalam hidup saya gitu. Saya turut berduka, Kak. Terima kasih. Saya bisa merasakan bagaimana perasaan melihat keluarga tercinta kita, bisa kita berusaha menolong diri kita dan keluarga ketika tsunami. Kita harus melihat kehilangan kakak dan juga harus merasakan kehilangan ibu.
Saya selalu sampai sekarang kakak bisa berdiri kuat sampai sekarang. Kalau untuk berdiri kuat pastinya 19 tahun itu bukan waktu yang singkat. Pasti ada saya merasa paling dalam itu kerinduan gitu ya. Pasti, namun bantuan lingkungan sekitar, teman-teman, dan orang tua saya saat ini, jadi saya lebih kuat. Dan kembali lagi saya selalu dalam diri saya, Allah mengambil sesuatu itu pasti akan dititipkan yang lain. Gitu. Jadi saya mungkin kemarin orang tua saya diambil, kakak saya diambil, semuanya untuk bisa mendoakan mereka. Terus mengapa kaki saya diambil gitu? Saya juga merasa mungkin saya nanti ke depannya sebagai seorang disabilitas bisa menunjukkan semangat saya ke teman-teman disabilitas yang lain. Jadi saya mengambil sisi positif dari kehilangan-kehilangan yang saya alami seperti itu. Keren banget kak. Terima kasih. Mungkin ini pertanyaan yang sedikit memiris hati kak. Selama 19 tahun kakak menjalani kehidupan dengan masa lalu itu, tentunya pasti banyak sekali datang orang yang ingin berwawancara dan berbincang kepada kakak, dan pasti bertanya bagaimana situasi saat kejadian itu. Secara tidak langsung kan itu mengulang lagi memori masa lalu. Benar. Apakah itu mengiris hati kakak, atau mungkin dengan kakak sering bercerita itu membuat kakak semakin tegar? Jujur saja sebenarnya memang saya mendapatkan pertanyaan itu di beberapa kesempatan. Jika ditanya hal seperti itu, sebenarnya setiap saya cerita itu menguras kembali memori saya yang lama, di mana sebenarnya saya sendiri itu belum bisa utuhnya ikhlas dengan apa yang terjadi gitu. Jadi setiap saya bercerita, saya mencoba untuk menenangkan hati dan pikiran saya bahwa saya bercerita ini sebagai berdakwah seperti itu, bagaimana kebesaran Allah gitu. Nah, kalau ditanya sedih, pasti sedih. Nah, paling jika saya tidak tahan, saya kadang dengan lawan bicara saya menangis, tapi terkadang saya di belakang event atau apa, baru saya menangis. Oh, ternyata saya tidak sekuat itu ya, gitu. Pasti akan ada. Berarti selama setelah tsunami kakak tinggal bersama Pak Didi? Saya hanya dibantu Pak Didi sampai dengan hari kelima. Setelahnya saya dibawa ayah saya, gitu, ayah kandung saya. Berarti tidak lagi di Aceh? Tetap di Aceh, gitu. Berarti sempat merasakan berada di pengungsian kak? Jadi sempat pengungsian seperti ini. Jadi di hari kelima setelah saya diamputasi, ayah saya, namanya orang tua, melihat keadaan di Satkesdam itu kan kita darurat ya. Jadi posisinya itu terlalu banyak mayat juga, juga terlalu banyak korban-korban tsunami juga. Kita tidak ada kamar dan lain-lain. Jadi beliau membawa saya ke pengungsian di daerah saya, itu kita dibawa di Matai. Nah, jadi saya mengalami pengungsian itu sekitar 8 hari. Nah, selama 8 hari itu hanya bermodal dengan infus. Ya, bermodal dengan infus, tidak ada perawatan apapun, tidak ada pergantian perban dan lain-lain. Jadi selama 8 hari itu kita tidur beramai-ramai segala macam. Kita susah air ya waktu itu, ayah juga usianya sudah lanjut usia, mengangkat air dan segala macam, juga merawat saya sampai di mana hari ke-8 kaki saya membusuk, gitu, membusuk, bau, dibawa kembali ke rumah sakit, diamputasi lagi. Jadi sekadar informasi, saya amputasi itu 3 kali, gitu, karena kumannya terus naik. Nah, setelah saya diamputasi yang kedua ini, jadi ayah berinisiatif, ya sudah kita tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu sampai kami pulang ke rumah yang saat ini, gitu. Jadi kita tidak merasakan pengungsian terlalu lama. Kakak menceritakan kalau kakak kehilangan kakak kandung, apakah mayatnya ditemukan kak? Sampai dengan hari ini saya tidak mendapatkan kabar apapun terkait dengan ibu saya dan kedua kakak saya. Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia, kita sampai saat ini belum dapat kabar. Seperti itu. Kalau yang kakak yakini? Kalau
Kalau yang saya yakini tidak dipungkiri ya, mungkin mereka sudah meninggal dunia, tapi dalam hati kecil saya, kalaupun suatu saat mereka masih hidup, ya saya berharap sebagai seorang anak, seorang adik, mereka kembalilah. Saya masih di Aceh seperti itu. Pernah mimpi? Untuk mimpi ada beberapa kali. Untuk mimpi petunjuk sebagainya tidak ada. Itu yang sangat disayangkan. Tapi kalau untuk mimpi melihat wajah, hanya sepintas seperti itu ada. Ada yang disampaikan dalam mimpi? Tidak ada, sangat disayangkan tidak ada. Saya berharap mungkin ada yang bisa disampaikan ke saya, namun hanya wujud wajah yang disampaikan. Mungkin setelah bangun, saya mungkin mereka juga merindukan saya kali ya, jadi ditunjukkan wajah untuk ini loh kami masih sama kamu gitu. Karena saya bermimpi itu tidak sering. Rata-rata saya bermimpi ketika mental saya lagi down gitu. Mereka datang untuk menguatkan kakak? Ya saya bisa bilang ya seperti itulah. Saya selalu sekali melihat kakak selama 19 tahun itu pasti setiap tahunnya kakak harus bercerita tentang masa lalu ini. Namun kakak terus berusaha untuk tegar karena nggak semua orang mampu kan. Benar. Keren. Lalu bagaimana proses kakak bangkit dari apa yang sudah kakak alami, kehilangan keluarga, kakinya juga diamputasi hingga saat ini kak? 19 tahun itu nggak mudah, terutama saya berperang dengan mental saya sendiri, dengan keadaan saya sendiri. Jadi bagaimana proses saya bisa sampai seperti Delisa saat ini, itu pasti terlibat dari orang-orang terdekat saya, terutama ayah saya yang beliau mengurus saya ya sampai dengan tahun 2015 beliau wafat. Nah, dari masa kecil saya terutama SD, SMP, SMA, beliau selalu menguatkan saya di samping saya, itu merupakan superhero saya. Dimana saya pasti akan dapat bulian-bulian kecil atau pandangan-pandangan yang berbeda dari teman-teman yang lain karena kondisi saya saat ini. Tapi sebagai seorang ayah, beliau itu selalu berikan saya motivasi setiap harinya. Tidak apa-apa seperti ini, nanti diganti yang lebih baik gitu. Jadi karena kekuatan itu, jadi saya mampu seperti ini. Dan juga tidak dipungkiri teman-teman saya, alhamdulillah ya, Allah itu selalu maha baik. Saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik seperti itu sampai dengan saat ini juga. Teman-teman, sahabat-sahabat saya, lingkungan kantor saya, bos saya bisa sebutkan ya, bos saya ada Ibu Rini, Pak Wisnu, Bu Willy, mereka yang baik gitu, selalu berikan hal-hal positif. Jadi dikarenakan lingkungan saya membentuk hal-hal positif setiap harinya, jadi saya pun pikiran saya menjadi positif, walaupun di dalam proses perjalanan saya setelah berubah kehidupan saya itu pasti akan ada jatuh bangun gitu ya. Tapi saya menyikapinya bahwa oh hari ini ada masalah, pasti besok Allah kasih hal-hal baru lah untuk saya yang bisa dipelajari di sebelumnya. Seperti itu cara saya menguatkan diri. Gitu. Alhamdulillah kak dikelilingi oleh orang-orang baik. Lalu berarti sekarang kakak tinggal dengan siapa? Sekarang saya tinggal dengan Ibu Sambung. Kebetulan ayah 2007 menikah kembali lagi. Alhamdulillah beliau itu ibu yang luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan beliau itu menggantikan ibu kandung saya, tapi beliau itu sejajar dengan ibu kandung saya. Kenapa? Beliau, kita sama-sama belajar. Beliau juga belum memiliki anak waktu itu. Sampai dengan saat ini, maaf ya, sampai dengan saat ini saya juga kehilangan ibu di usia masih kecil. Pasti akan ada benturan-benturan di antara kami, tetapi kami saling belajar untuk menerima satu sama lain. Seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini saya cerita sedikit, beliau itu menyiapkan sarapan saya setiap pagi untuk dibawa. Jadi beliau adalah ibu dan ayah saya saat ini. Maaf jadi emosional. Ibu dan ayah saya saat ini, sampai saat ini seperti itu. Saya ikut terharu kak. Mohon maaf bikin
bikin nangis ya. Karena berbicara tentang ibu, tentu itu menyentuh hati setiap orang. Benar. Dan saya juga sudah tidak ada lagi ibu. Oh ya Allah, maaf ya. Bapak, tapi dengan cerita kakak ini tentunya menjadikan pembelajaran bagi kita semua, bagi saudara Syederalun yang masih memiliki orang tua. Semoga panjang umur ya kak ya, Amin. tidak merasakan apa yang kita rasakan. Benar. Dan tentunya saya belajar dari kakak. Ternyata tidak hanya saya yang belajar tentang kehilangan, tapi kakak juga bahkan mungkin apa yang kakak alami lebih sedih daripada saya. Kehilangan seseorang itu membuat kita lebih simpati kepada orang lain, dan itu yang saya lihat dari tutur kata dan dari tatapan kakak. Karena tidak dipungkiri ya, korban tsunami kita kemarin itu hampir 200-an, dan juga saat ini ya pasti ada teman-teman Bapak Ibu sekalian yang juga pasti kehilangan keluarga, sanak saudara ya. Pastilah ada Delisa lain, saya korban tsunami, ada korban tsunami yang lainnya, seperti itu. Jadi kita saling menguatkan di antara kita lah, seperti itu. Salut banget sih lihat kakak. Terima kasih. Walaupun setiap tahunnya harus berbicara hal yang sama, mengulang lagi memori, tapi kakak masih mau untuk berbagi cerita dan berusaha tegar. Semoga kakak kuat selalu ya kak. Terima kasih, amin. Baik, lalu berarti sampai sekarang, apakah masih ada bayang-bayang ketakutan terkait tsunami? Mungkin memori di saat itu tiba-tiba terulang lagi di mimpi atau gimana kak? Kalau mimpi, saya setahun sekali itu ada mimpi laut naik, itu pasti ada. Itu di hari yang sama? Random ya, secara acak gitu. Tapi kalau untuk ketakutan, saya sendiri sebenarnya ke laut masih biasa saja. Saya juga, maaf, saya bisa berenang gitu, walaupun tidak terlalu, tapi saya bisa untuk safety diri sendiri masih bisa. Jadi ketakutan saya itu lebih ke suara gitu, lebih saya tangkapnya itu ke suara seperti suara petir, karena yang saya tangkap saat 7 tahun kejadian tsunami itu saat tsunami datang menggulung, itu gelombangnya itu suaranya boom gitu, itu masih ada dalam memori saya, masih ada ketakutan lah sampai saat ini. Dan juga saya trauma pada gimana ya saya mengatakannya, saat saya jatuh di air itu kan seperti jatuh ke aspal ya, gitu rasa sakit. Benturannya berarti keras ya kak ya? Keras, jadi kayak tergesek gitu. Jadi paling kalau ada hal-hal yang saya rasa wah ini sakitnya sama gitu tuh paling ya membekas lah di saya gitu. Itu trauma seperti apa yang kak rasakan? Sedih, bergetar, atau gimana? Lebih ke takut waktu pas petir misalnya, takut petir gitu kan. Saya tidak bisa dipungkiri ya namanya trauma, saya membayangkan hal-hal yang negatif yang seharusnya saya tidak pernah bisa bayangkan gitu. Lebih ke situ. Kalau untuk sedih tidak ya, lebih ke traumatis gitu. Kak, ini mungkin pertanyaan yang agak mengiris hati juga. Kisah kakak itu dijadikan inspirasi bagi banyak orang. Tentunya kisah ini kisah sedih, kisah masa lalu yang mungkin kakak sendiri pun mungkin tidak ingin mengulanginya lagi, tidak ingin untuk berbicara hal ini lagi, tapi itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Bagaimana kakak menyikapinya? Saya menyikapinya seperti ini, ketika kita menyampaikan sesuatu bermanfaat bagi orang lain itu adalah dakwah. Saya pikir seperti itu. Jadi saya mencoba sebisa saya untuk sharing terkait dengan tsunami yang pernah saya alami, terus bagaimana saya bangkit. Saya juga cerita bagaimana sih saya menjadi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari, berkegiatan itu seperti apa. Jadi sebenarnya dengan cara saya menyampaikan tersebut, saya berharap tentunya masyarakat ya dapat mengambil sesuatu dari cerita saya. Pertama, mungkin memori saya bisa berbagi kisah itu. Kedua, lebih menghargai keberadaan orang sekitar. Terus juga saya berharap
ini kan kita tsunami 19 tahun, kita tidak pernah tahu 50 atau 100 tahun ke depan. Kalau bisa ya kita ini generasi muda, apalagi kan anak-anak saat ini kan belum tahu ya tentang tsunami itu apa gitu. Jadi kalau kita setiap tahun bercerita mengulang gitu, jadi kita bisa memitigasi resiko bencana tadi gitu ya. Jadi bisa masyarakat itu ya mengurangi korban jiwa, tentunya kita harapkan jangan sampai kehilangan. Kita juga bisa mengurangi kerugian potensial yang lainnya. Seperti itu saya harapnya itu. Oke, baik. Berarti kakak berharap menjadikan pendidikan dan edukasi, Benar. baik itu di kalangan anak-anak hingga dewasa. Benar, seperti itu. Luar biasa. Terima kasih kak. Sama-sama. Baik, mungkin untuk mengubah suasana yang sedih, tentunya juga saya yakin kakak juga tidak ingin terlalu lama larut-larut dalam sedih. Saya penasaran bagaimana cerita kakak berjumpa dengan Pak SBY tadi malam di salah satu warung kopi di Banda Aceh. Apakah itu undangan atau mungkin kebetulan kakak ada di warung kopi tersebut? Oh, jadi kita kilas balik terkait itu ya. Jadi saya hari Sabtu ya, kurang lebih saya ingat seperti itu. Jadi saya dulu pernah berkuliah di jurusan ilmu komunikasi, namun setengah jalan ya karena saya harus bekerja. Jadi ada abang letting saya nih, nah beliau menjembatani saya, menjembatani saya dengan panitia untuk mengundang saya. Kebetulan ya tema tadi malam tuh Sau Aceh oleh Bapak SBY. Bapak SBY ini kan salah satu presiden ya saat kita bencana tsunami yang paling sigap gitu ya, bener. Nah jadi semalam mungkin beliau ingin bertemu dengan korban-korban tsunami. Nah jadi saya diundang dalam acara tersebut. Nah sedikit saya cerita, saya tidak henti-hentinya mengungkapkan rasa syukur dan rasa bahagianya saya ya, selalu ada pertolongan Allah gitu. Saya itu 2005 kan pernah di rumah sakit ya, setelah diamputasi kedua itu 1 tahun di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Aceh. Jadi setiap hari itu tontonannya itu salah satu media berita gitu. Nah jadi kan beliau kan ada berpidato segala macam, itu saya pernah terbesit, ya Allah, maksudnya pengen lah ketemu sama Bapak SD gitu. Dan alhamdulillah setelah 18 tahun saya ketemu gitu tadi malam. Jadi saya saat ketemu Bapak saya menangis gitu, di depan Bapak saya menangis ya, terharu. Pertama saya terharu karena amalan apa yang orang tua saya buat sampai saya bisa seberuntung ini, Allah tolong gitu ya, Allah kabulkan keinginan saya. Kedua, saya terharu ada sosok yang sangat saya kagumi. Saya bisa berjabat tangan, beliau juga sempat menepuk ya di tangan saya, maksudnya semangat ya segala macam. Saya juga sempat berbincang dengan Bapak, itu suatu goal saya di tahun ini, benar-benar saya sampai speechless juga. Saya ngobrol sama panitia yang mengundang, saya ngobrol dengan abang letting saya. Terima kasih banyak loh, ini memang benar-benar harapan saya itu. Terus juga saya ke depannya lebih semangat gitu, karena Pak SBY ini panutan saya juga. Luar biasa. Gitu. Berarti kehadiran Pak SBY semalam itu memberikan semangat baru bagi kakak Benar. untuk melangkah ke depannya ya. Iya benar. Jadi apa saja yang ada disampaikan oleh Pak SBY kepada kakak? Sebelumnya juga saya tuh suatu kehormatan ya bagi saya semalam dapat diundang berjabat tangan tentunya pada Bapak SBY, juga dengan Bapak AHY ya, Ketum Demokrat pada periode ini gitu. Jadi yang kita sampaikan, Bapak bertanya ya terkait dengan inspirasi yang ada, kita tahu bersama lah film tersebut. Juga Bapak menyemangati saya seperti itu. Saya salvok dengan baju kakak, sorry ya kak. Iya benar. Gadis Cahaya Aceh, 19 tahun tsunami Aceh. Benar. Dan itu juga agenda yang kakak hadirin hari ini. Boleh
mungkin diceritakan secara singkat kegiatan apa sih ini? Mungkin tidak semua Syeda Ralun mengerti tentang kegiatan ini, Kak. Oh ya, baik, terima kasih. Untuk kegiatan ini sendiri, ini saya dari Karya Media dihubungin sekitaran sebulan yang lalu tepatnya mungkin ya, untuk bisa menjadi talent salah satu video mereka dalam rangka memperingati atau mengenang 19 tahun tsunami. Jadi video singkat ya, durasinya tidak lama, 2 menit, insya Allah akan tayang di platform sosial media malam ini. Jadi ini berkaitan dengan bagaimana Aceh setelah 19 tahun tsunami. Namun saya menyikapinya di sini ya. Ini Karya Media, ada Bang Rezi namanya, kebetulan beliau yang bagaimana ya, yang andil produsernya di sini. Jadi beliau ini adik liting saya, dan rata-rata dari yang hadir pada hari ini itu milenial. Nah, jadi saya sangat salut kepada mereka. Mengapa? Mereka itu tidak mengalami tsunami, tetapi mereka berusaha mengenang tsunami dengan cara bagaimana visualisasi dengan video-video gitu. Jadi di dalam tadi ada kegiatan 2. Pertama kita premier, launching video tersebut, juga ada talk show di dalamnya. Nah, talk show itu ada founder-founder di dalamnya yang berkecimpung ya, rata-rata itu milenial. Di situ ada di fashion designer, di situ ada yang terkait dengan media, ada desainer, ada juga kuliner, dan segala macam. Jadi kita berbagi ilmu bagaimana peran milenial ini gitu. Jadi untuk hari ini ya alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Saya sangat senang lah, antusias untuk generasi-generasi saat ini gitu dalam memperingati tsunami. Luar biasa. Berarti generasi milenial saat ini tidak hanya mengenang dalam bentuk simpati kedukaannya, tapi bagaimana menjadikan korban-korban tsunami itu tidak terus berduka ya Kak ya. Bisa merasakan kita nih harus happy loh gitu. Bukan berarti kita tidak mengenang, tapi kita harus happy untuk menjalani kehidupan. Benar, jadi saya dapat menyikapi tadi bahwa video yang di-share ini, bahwa juga teman-teman yang lain, pastikan ya teman-teman media yang lain meliput bagaimana tsunami ini, kita bisa memunculkan bahwa ini wajah kita saat ini. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.